sudah bergabung boleh nanti ada perwakilannya untuk menjawab. Dari BEMU apakah sudah ada perwakilannya? Ada, Bu. Sudah. Terima kasih. Dari DPMU? Hadir, Bu. Dari Himpunan Mahasiswa Agroteknologi? Hadir, Bu. Agribisnis? Belum ya. Biologi? Sepertinya banyak tadi saya lihat. Hadir, Bu. MSP? 5 MSP? Hadir. 5 Aquakultur? Hima Ilmu Kelautan? Hima Perikanan Tangkap? Hima Teknik Mesin? Baik, Pak Nison sudah bergabung. Kami persilakan Bu Feli. Baik, terima kasih Mbak Jui atas kesempatannya. Kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, salam hormat dan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Nizwan Zuhri. Ya, Feli, silakan dimulai. Siapa? Rizka. Iya, Feli, Pak. Tapi suaranya bagaimana, Pak? Bermasalah juga ya. Bagaimana, Pak? Mohon maaf, kurang jelas, Pak. Ya Allah, kurang. Ya, kita lanjutin saja ya, Pak. Salam hormat dan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Nizwan Zuhri, SEMM, selaku Wakil Rektor 1, Bidang Akademik dan Ini belum terdengar suaranya. Oke, Pak. Sekarang, apakah sudah jelas, Pak? Halo, Pak Nizwan. Halo, Pak. Oke, sepertinya Pak Nizwan sedang ada trouble koneksi ya. Kita lanjutkan dulu acaranya. Salam hormat dan selamat bergabung kepada Ibu Hesti SSI MPD selaku Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama atau BAKK Universitas Bangka Belitung. Salam hormat dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu Pembina Organisasi Kemahasiswaan, Badan Eksekutif Mahasiswa baik di tingkat universitas atau fakultas, unit kegiatan mahasiswa atau UKM, dan juga himpunan mahasiswa atau HIMA di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Selamat datang dan selamat bergabung juga kepada tim pengurus organisasi dan teman-teman mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu dan bertatap muka di ruang virtual ini untuk mengikuti acara sosialisasi program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Suaranya nggak dengar. Iya, sekarang bagaimana Pak? Apakah sudah lebih jelas Pak? Ada bisa. Ya, suara Bapak bisa lebih. Pak Nizwan, sudah lebih jelas Pak suara saya Pak? Mungkin ditunggu dulu Bu Feli lagi meriksa jaringan atau ini perangkat beliau kayaknya. Iya, oke Pak Ferry. Oke, sembari menunggu Pak Nizwan, saya izin untuk lanjutkan.
Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu dan bertatap muka di ruang virtual ini untuk mengikuti acara sosialisasi program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Universitas Bangka Belitung tahun 2023. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, mohon izin perkenalkan saya Rizka Feli yang akan memandu dan memoderatori acara kita pada siang hari ini. Baik, adapun susunan acara pada kegiatan sosialisasi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan pembukaan resmi oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, untuk pembukaan marilah kita memulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua adalah sambutan dan pembukaan resmi oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung kepada Bapak Dr. Nizwan Zuhri, SKMM. Kami silakan. Pak Nizwan, apakah sudah lebih jelas, Pak? Kalau Pak Feli bisa mendengar. Mungkin dari Pak Nizwannya jaringan audionya belum keluar dari Pak Nizwannya, mau ditunggu dulu Bu Feli. Oh iya, baik. Baik, Mbak. Udah bisa. Ya, halo Pak Nizwan. Oke, ya. Sudah dimulai ini? Iya, sudah dimulai, Pak. Iya. Baik. Ya, sekarang Bapak ya yang menyampaikan. Iya, betul. Sambutan dari Bapak. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Biro Akademik, Kesiswaan dan Kerjasama, kemudian para wakil dekan bidang akademik, mungkin juga ketua jurusan ataupun kaprodi, kemudian segenap pengurus dari PPK Ormawa, kemudian dari segenap panitia, juga ada Pak Peri sebagai ketua dalam PPK Ormawa ini, kemudian moderator saudari Rizka Feli, serta para mahasiswa ya, ini dari berbagai himpunan Ormawa ya, dari berbagai Ormawa yang ada di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama, walaupun ini dilakukan secara virtual, dilakukan secara lewat media secara daring. Mudah-mudahan tapi apa nanti yang akan disampaikan, informasi-informasi yang berkaitan dengan PPK Ormawa ini dapat kita sosialisasikan secara lebih masif sehingga para Ormawa ini tahu dan dapat mempersiapkan lebih awal. Ini malah saya minta izin, ini kebetulan di ruang kelas ini ya, di ruang kelas kebetulan masih mengajar di kelas MN 4 ya, tadi minta izin kepada mahasiswa ini untuk membuka acara sebentar ya. Nah, jadi Ormawa, kita tahu PPK Ormawa ini kalau bagi UBB ini merupakan salah satu kegiatan unggulan di bidang kemahasiswaan ya. Karena apa? Karena kita dalam beberapa tahun terakhir ini cukup prestasi-prestasi juga cukup bagus ya. Misalnya dengan beberapa tim yang berhasil lolos ke babak berikutnya, bahkan kemudian ada di tahun 2021 itu yaitu UKM Kompas itu mendapatkan 3 kategori finalis yaitu super system, kemudian kegiatan Ormawa itu sendiri, dan pada saat itu kalau di tahun 2021 itu berkaitan dengan mitra, namun akhirnya memang ketika diumumkan pada tahun 2021 itu pada saat penyerahan penghargaan Abdidaya di kampus IPB Bogor, itu kita mendapatkan 2 penghargaan, yaitu juara 3 untuk kategori super system dan juga juara 3 kategori untuk kegiatan dari Ormawa tersebut. Dan ada satu lagi itu mendapatkan penghargaan player ya, atau yang terbaik ya, yang terbaik. Nah, tahun kemarin, tahun 2022, itu sebenarnya ada 2 kategori juga,
yang berhasil masuk ke final dan sempat mengikuti wawancara Bogor ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan penghargaan di bidang soft skill ya dari kegiatan kemahasiswaan. Nah, tahun ini informasikan ini lebih awal ya, kayaknya ini disampaikan lebih awal. Mudah-mudahan ini nanti dapat benar-benar disosialisasikan sehingga lebih banyak lagi ormawa. Kita tahu ormawa di lingkungan Universitas Bangka Belitung itu kan cukup banyak ya, sehingga nanti tidak hanya ormawa-ormawa tertentu saja yang mengikuti kegiatan ini. Ini bayangkan ya, di tingkat universitas ada BEM, ada DPM, kemudian ada 14 UKM. Kemudian di tingkat fakultas itu ada kemudian UKM dan tentunya ada sekitar 29 hima ya. Ini 29 pada saat ini ya. 29 himpunan mahasiswa di tingkat jurusan. Nah, ini mudah-mudahan nanti jangan sampai hanya ormawa-ormawa tertentu yang mengikuti ini ya, karena kita punya kekhasan, keunikan di bidang-bidang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan di bidang kemahasiswaan. Nah, cari yang memang benar-benar bila perlu memang yang sulit ditemui di daerah lain. Nah, karena apa? Karena ketika itu merupakan punya keunikan, punya kekhasan yang tidak ada pada ormawa-ormawa di kampus lain di seluruh Indonesia, ini akan mendapatkan perhatian sendiri. Ini sudah dibuktikan ya ketika misalnya masalah kegiatan yang dilakukan oleh UKM Kompas yang berkaitan dengan adat Mapur yang tahun lalu itu bahkan misalnya dengan kebudayaannya, bayangkan di tengah arus modernisasi pada saat ini ternyata masih ada yang katakanlah yang tidak beragama, katakanlah ya seperti itu. Nah, ini merupakan suatu yang menarik ya, yang menarik untuk dikaji. Apalagi dari kegiatan-kegiatan itu juga melahirkan semacam misalnya obat-obatan tradisional ya, obat-obatan langka. Kemudian juga melahirkan kemarin destinasi rumah-rumah adat, rumah-rumah adat yang pada saat 2021 itu baru dibangun satu, kemudian mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga ada tambahan beberapa rumah adat tradisional lagi ya yang dibangun. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemarin misalnya bisa saja nanti diadakan, katakanlah dipatenkan atau apa mengenai obat-obatan yang ditemukan. Nah, saya yakin kimia kemarin juga pernah lolos ya. Kemudian ada beberapa ormawa lagi ya yang lolos. Nah, harapannya tahun ini lebih banyak lagi ya. Sebaiknya mungkin para pembina juga dilihat. Jadi ketika ada proposal-proposal yang mungkin secara kategori belum mencapai sasaran ya. Nah, yang pertama memang harus dilihat dari format ya, format template itu memang harus diikuti. Ya, karena seleksi awal itu biasanya di situ. Karena terlalu banyak proposal biasanya mereka akan melihat situ sehingga langsung disisihkan ya. Nah, baru nanti mereka akan melihat dari substansi isi yang ada. Nah, mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi semuanya, terutama bagi ormawa-ormawa yang ada di Universitas Bangka Belitung. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih pada segenap panitia, segenap tim, ya, sehingga dapat mempersiapkan kegiatan ini dan tentunya nanti dapat mempersiapkan kualitas kita lebih baik. Ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi tentang PPK Ormawa pada tahun 2023 ini dinyatakan secara resmi dibuka. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin untuk keluar Zoom ya, langsung ini. Yang lain kena memang di kelas. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nizwan Zuhri, SEMM, yang telah menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Terima kasih, Pak. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi mengenai sosialisasi program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Universitas Bangka Belitung. Di ruang Zoom kali ini telah hadir dua narasumber yang luar biasa. Saya izin untuk memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama itu adalah Bapak Ferry Andre Fabiani, SSI MSI. Beliau ini adalah seorang dosen di jurusan Kimia FTUBB, di mana Pak Ferry ini sebenarnya sudah memiliki pengalaman yang banyak dan luar biasa gitu, baik dalam hal membimbing maupun sebagai reviewer PPK Ormawa UBB. Halo Pak Ferry, selamat siang Pak. Ya, halo Bu Feli. Iya, yang Bu. Sudah jelas ya Pak.
suaranya ya. Siap, baik. Oke, baik. Lalu narasumber yang kedua saya izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu yaitu adalah Syuraya Faradis. Kak Suraya ini merupakan ketua tim komunitas mahasiswa pencinta alam sosial ataupun Kompas Universitas Bangka Belitung yang menerima pendanaan nasional PPK Ormawa pada tahun 2022 di bawah bimbingannya Bapak Gigi Ibnu Prayoga SPMP. Bapak Gigi ini merupakan dosen teknik elektro FTUBB dan Kak Suraya di sini nanti akan mewakili timnya untuk sharing ke kita, ke teman-teman semuanya mengenai pengalaman mereka hingga dapat tembus pendanaan nasional PPK Ormawa tahun 2022. Baiklah, sepertinya sudah tidak sabar lagi, kita akan memulai ataupun mendengarkan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu adalah Pak Ferry mengenai teknis dan panduan pelaksanaan PPK Ormawa 2023. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Bu Peli. Slide saya sudah kelihatan belum Bu? Ya, sudah terlihat Pak. Silakan Pak. Full ya layarnya ya? Full. Oke, makasih Bu Peli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian serta teman-teman mahasiswa. Yang saya hormati Pak Niswan selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Terima kasih sudah membuka kegiatan kita siang hari ini, kepada Bu Esti selaku Kepala BKK, kemudian kepada para wakil dekan di lingkungan di lingkungan Universitas Bangka Belitung, serta para ketua jurusan. Kemudian kepada para dosen pembina Ormawa di lingkungan UBB, baik dari pembina DPM, BEM, HIMA, UKM, dan Ormawa-Ormawa lainnya. Kemudian kepada narasumber kedua, Saudara Suraya dari tim Kompas yang kemarin didanai dan bisa sampai lolos di tingkat nasional hingga dapat penghargaan. Kemudian kepada Bu moderator kita juga Bu Rizka Feli, terima kasih. Dan kepada para mahasiswa yang tergabung dalam berbagai Ormawa di Universitas Bangka Belitung. Izin menyampaikan sosialisasi PPK Ormawa yang sebenarnya ini sudah lama kemarin kita ikuti. Kebetulan saya, Bu Feli, dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang lain juga mungkin bisa mengikuti di tingkat Belmawa atau di Dikti. Jadi rekaman sosialisasi juga bisa kita cari sebenarnya di media YouTube. Baik, cuman ada beberapa hal teknis yang perlu kami sampaikan terkait pelaksanaan PPK Ormawa di Universitas Bangka Belitung. Mungkin ada yang sudah mengenal PPK Ormawa dan mungkin ada yang baru mengenal PPK Ormawa. Nah, kita mulai dari filosofinya terlebih dahulu. Kita mulai dari latar belakang. Nah, sebenarnya PPK Ormawa ini adalah program penguatan kapasitas Ormawa dengan serangkaian proses pembinaan oleh Ormawa, Ormawa oleh perguruan tinggi yang kemudian diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi memang PPK Ormawa ini didesain agar kapasitas Ormawa ini semakin kuat dengan proses pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, yang nantinya implementasinya itu dilakukan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Fokusnya adalah di program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk mahasiswa sendiri ini diharapkan menjadi insan dewasa yang memiliki kemampuan berupa hard skill, soft skill, melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sehingga diharapkan tadi melalui PPK Ormawa ini juga dapat mahasiswa dapat berlatih menjadi pemimpin transformasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Nah, itu latar belakang terciptanya PPK Ormawa. Nah, filosofi PPK Ormawa itu sebenarnya kita ambil poinnya 3 saja. Ini juga diambil ada di panduan sebenarnya. Jadi kita bukan saja PPK Ormawa yang bekerja, tapi juga berbagai elemen kita bersinergi agar PPK Ormawa ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, termasuk fasilitator juga harus bekerja sama dengan masyarakat, bukannya bekerja untuk masyarakat. Ini adalah filosofinya. Kemudian tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mendorong semakin terciptanya kemandirian dan kreativitas agar tumbuh partisipasi dan gotong royong. Kemudian terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan harkat sebagai manusia. Nah, harapan dari PPK Ormawa itu adalah sebenarnya pertama,
mengasah kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, kreatif, menyelesaikan masalah, komunikatif, kolaboratif, berliterasi teknologi informasi, memiliki jiwa kepemimpinan, bertindak positif, dan produktif. Nah, untuk tata kelola organisasi bagi pada tataran perguruan tinggi, tentunya ini juga menjadi hal penting yang dapat diperhatikan tidak hanya pada perguruan tinggi, juga pada tataran desa, kelurahan bagi penerima hibah PPK Ormawa dari Direktorat Jenderal Belmawa Kemendikbudristek. Nah, tema tahun ini, tahun 2023, PPK Ormawa yaitu adalah penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan guna mewujudkan capaian kompetensi pembelajar abad 21 untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan umum diselenggarakannya PPK Ormawa ini diharapkan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas Ormawa agar mampu menjadi organisasi kemahasiswaan yang kompeten, modern, berkarakter, dan cinta tanah air. Nah, ini adalah tata kelola Ormawa agar pelaksanaan PPK Ormawa dapat berhasil. Yang jelas secara lengkap ada di panduan. Nah, nanti panduannya bisa diunduh di websitenya PPK Ormawa. Yang pasti itu diawali dengan tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan seterusnya. Nah, dalam tahap perencanaan, ini bagi Ormawa secara internal sebaiknya mengadakan konsolidasi terlebih dahulu, sosialisasi yang saat ini kita lakukan, kemudian kita lakukan pelatihan dalam penyusunan subproposal PPK Ormawa. Kemudian Ormawa melakukan seleksi internal terhadap ketua dan anggota tim pelaksana. Kemudian Ormawa mendampingi tim pelaksana dalam menyusun proposal PPK Ormawa, dan kemudian Ormawa mendampingi tim pelaksana dalam proses mengunggah seluruh persyaratan subproposal. Ini adalah perencanaan sebelum kita menentukan tim PPK Ormawa dan sebelum kita mengerjakan proposal PPK Ormawa. Nah, ketika nanti subproposal sudah dibuat dan sudah lolos seleksi internal, tentunya nanti ada proses lagi seleksi dan sebagainya. Nah, ketika sudah lolos dan didanai, pelaksanaan akan dilakukan. Tentunya nanti Ormawa akan menerima SK, kemudian melakukan penandatangan kontrak. Nah, Ormawa kemudian melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian Ormawa menyediakan fasilitasi, support system, pendampingan kepada tim pelaksana. Nah, Ormawa juga mendampingi tim pelaksana dalam proses mengunggah catatan harian ke logbook PPK Ormawa. Jadi dalam hal ini sebenarnya Ormawa itu melakukan pendampingan kepada tim pelaksana yang telah dibentuk dari Ormawa tersebut. Nah, silahkan nanti direncanakan sedini mungkin. Kemudian lokasi. Nah, jadi beberapa Ormawa ini dapat mengusulkan subproposal yang nanti lokasinya ditentukan berdasarkan kriteria berikut. Pertama, lokasinya adalah desa-desa atau kelurahan yang mudah dijangkau. Kemudian waktu tempuh dari kampus perjalanan. Kemudian jika lokasi jauh dan butuh waktu berjam-jam, maka tim tinggal di lokasi sesuai kebijakan perguruan tinggi dan ketercapaian tujuan serta indikator keberhasilan sesuai topik. Kemudian pilihan lokasi, ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Kalau misalnya berdasarkan panduan, untuk desa di daerah tertinggal, ada di lampiran 23 di panduan. Kemudian juga bisa merevitalisasi 63 kawasan transmigrasi, kemudian desa yang termasuk dari 10.000 desa tertinggal, kemudian desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaan kampus, dan atau desa atau kelurahan yang memiliki potensi sesuai topik yang dipilih. Nah, jadi teman-teman mahasiswa yang ingin menyusun subproposal PPK Ormawa, mohon ini diperhatikan pilihan-pilihan lokasi yang mungkin bisa jadi referensi untuk menentukan mitra ataupun desa ataupun kelurahan nantinya yang akan menjadi partner dalam kegiatan PPK Ormawa. Nah, tahun ini ada perubahan, penambahan topik. Kalau biasanya tahun sebelumnya itu ada sekitar 14 topik, 13-14 topik. Tahun ini kita bertambah menjadi 16 topik. Apa saja topiknya yang bisa diangkat? Nah, ini bisa dipilih salah satu sebenarnya.
Yang pertama ini terkait desa atau kelurahan wirausaha. Nah, jadi jika nanti rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa ketika menyusun proposal atau menentukan topik, mohon diperhatikan mitra dari pelaksanaan PPK Ormawanya. Nah, mohon sebisa mungkin dikaitkan dengan topik yang ada ditentukan oleh tim dari Belmawa. Nah, yang pertama adalah desa kelurahan wirausaha. Indikator keberhasilannya dilihat dari jika pelaku usaha rintisan minimal 5 orang dan minimal 1 usaha berkelompok. Kemudian terbukanya lapangan kerja baru, kemudian meningkatnya peran lembaga ekonomi desa, BUMDes, koperasi UMKM, dan sebagainya. Kemudian lokasinya ini di wilayah desa atau kelurahan, sasarannya adalah pelaku usaha minimal 10 orang dan 2 kelompok. Ini minimal ya. Jadi nanti mitra untuk kalau misal topiknya berkaitan atau desanya berkaitan dengan banyaknya UMKM di situ dan sebagainya, ini bisa ngambil topik yang nomor 1. Tapi perhatikan sasarannya ini harus pelaku usaha minimal 10 orang dan 2 kelompok. Kemudian topik yang kedua adalah smart farming. Nah, deskripsi dari smart farming ini adalah metode pertanian cerdas berbasis teknologi untuk pertanian masa depan. Yang dilihat dari topik ini, indikator keberhasilannya adalah diterapkannya minimal 1 ide smart farming di masyarakat. Kemudian terevaluasinya efisiensi dan efektivitas smart farming tersebut. Kemudian adanya perbaikan smart farming berdasarkan hasil evaluasi masyarakat. Dan terdapatnya minimal 1 kelompok petani 20-25 orang yang menerapkan smart farming. Lokasinya wilayah desa atau kelurahan, sasarannya adalah minimal 1 kelompok tani. Nah, 1 kelompok taninya ditentukan sekitar 20-25 orang. Nah, aktivitasnya tadi merancang ide pertanian modern masa depan, mengimplementasikannya untuk meningkatkan produktivitas. Topik yang kedua adalah sekolah perempuan. Nah, aktivitas dari topik ini yaitu adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan, menyusun kurikulum pembelajaran. 1 desa atau kelurahan 2-3 rombongan belajar sekolah perempuan yaitu 20-25 orang. Indikator keberhasilannya yaitu adanya rancangan kurikulum, adanya pembelajaran di sekolah perempuan, sekitar 2-3 rombongan belajar, 20-25 orang, dan 10 hingga 16 pertemuan. Kemudian lokasinya di desa atau kelurahan, sasarannya adalah kaum perempuan di desa atau kelurahan. Nah, topik yang keempat adalah desa atau kelurahan digital. Nah, jadi aktivitasnya adalah mengidentifikasi permasalahan, potensi dan kebutuhan, ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta merancang sistem IT. Nah, indikator keberhasilan yang dilihat adalah terciptanya minimal 2 jenis inovasi IT untuk mengembangkan potensi unggulan desa atau kelurahan, percepatan akses dan atau meningkatkan layanan publik, serta indikator keberhasilan lainnya yang mungkin bisa dibaca di panduan. Lokasinya di desa atau kelurahan, sasarannya adalah semua masyarakat. Nah, topik kelima adalah Sanggar Tani Muda. Nah, Sanggar Tani Muda ini aktivitasnya adalah memetakan potensi calon petani muda, mengintervensi, mengembangkan kelembagaan, serta kurikulum pembelajaran. Indikator keberhasilannya terbentuknya Sanggar Tani Muda, terselenggaranya minimal 1 permasalahan, dan yang ketiga terlaksananya minimal 2 jenis pelatihan. Lokasinya di wilayah desa atau kelurahan, sasarannya adalah kelompok usia 15 hingga 35 tahun dari unsur petani dan non-petani. Nah, topik yang keenam yang bisa dipilih adalah Kampung Konservasi Toga. Apa itu Toga? Toga adalah singkatan tumbuhan obat keluarga. Ya, jadi aktivitasnya adalah memetakan potensi biodiversitas tumbuhan obat unggulan, menetapkan kawasan konservasi, membentuk kelompok konservasi, membudidayakan tumbuhan obat langka di seluruh wilayah, branding pusat konservasi, pusat edukasi, dan pusat bisnis. Indikator keberhasilan dari topik ini adalah terlaksananya pemetaan potensi biodiversitas tumbuhan obat, adanya peta, adanya beberapa kawasan konservasi. Lokasi di wilayah desa atau kelurahan, sasarannya adalah semua masyarakat. Nah, topik yang ketujuh adalah rumah sampah digital. Nah, jadi aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah membuat kelembagaan berbasis TIK.
sebagai pusat manajemen pengelolaan sampah, pusat edukasi, pusat produksi, dan distribusi produk olahan sampah. Didirikan di tingkat desa atau kelurahan, dusun, kampung, nagari. Dasar utamanya adalah jumlah timbulan sampah yang sudah menjadi masalah lingkungan. Indikator keberhasilan dari topik yang dipilih. Dari topik ketujuh ini adalah adanya 1 unit rumah sampah digital induk dan minimal 1 hingga 2 rumah sampah digital di tingkat RW. Digunakannya sistem aplikasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pemasaran sampah. Kemudian minimal 10% dari total kepala keluarga sudah menjadi nasabah dan seterusnya. Lokasi desa atau kelurahan, sasarannya adalah semua masyarakat. Nah, topik yang ke-8 yang dapat dipilih dalam penyusunan subproposal PPK Ormawa adalah desa atau kelurahan sehat. Apa saja aktivitasnya? Yang pertama, merumuskan indikator desa atau kelurahan sehat, mengidentifikasi situasi dan kondisi desa sehat berdasarkan indikator, kemudian melakukan intervensi, mengukur capaian indikator setelah intervensi, dan mengembangkan kelembagaan untuk keberlanjutan. Indikator keberhasilannya yaitu adalah adanya rancangan atau desain konsep desa sehat, meningkatnya kapasitas kader PKK, kader posyandu, dan kader desa, dan serta adanya gerakan keluarga sadar gizi, PHBS, gerakan pengelolaan sampah secara mandiri, dan gerakan jamban sehat, dan seterusnya. Nah, lokasinya di desa atau kelurahan, kemudian sasarannya adalah semua masyarakat. Kemudian topik yang 9 adalah desa atau kelurahan cerdas. Aktivitasnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan penyusunan kurikulum pembelajaran di setiap pojok literasi, pemetaan calon warga belajar. Indikator keberhasilannya adalah minimal terciptanya 5 pojok literasi. Kemudian adanya kurikulum pembelajaran, aspek kecakapan hidup di setiap pojok literasi. Kemudian beroperasinya pojok-pojok literasi, dan seterusnya. Lokasi di wilayah desa atau kelurahan, sasarannya adalah minimal 20 orang per pojok literasi. Nah, yang ke-10 adalah kampung iklim. Nah, jadi aktivitasnya adalah mendesain kegiatan kampung iklim yang memiliki program mandiri, berkelanjutan, dan terukur dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Misal, pengendalian kekeringan, polusi, banjir, dan longsor. Kemudian kreativitas untuk peningkatan ketahanan pangan, penanganan banjir, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, gelombang tinggi, pengendalian penyakit, dan sebagainya. Ini panjang sekali. Nah, kampung berkaitan dengan iklim. Nah, indikator keberhasilannya adalah itu adanya rancangan kampung iklim dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terlaksananya minimal 4 kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Lokasinya di wilayah desa atau kelurahan, sasarannya adalah semua masyarakat. Topik yang ke-11, nah ini adalah desa atau kelurahan maritim. Aktivitasnya adalah mendesain pengembangan desa atau kelurahan maritim untuk meningkatkan kapasitas nelayan dan keluarganya, produktivitas ekonomi masyarakat, kelembagaan, peningkatan pendidikan, dan kesehatan. Indikator keberhasilannya adalah adanya rancangan pengembangan desa sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kelembagaan lokal, kemudian kelembagaan lokal pemberdayaan nelayan dan keluarganya, kemudian adanya pelatihan dan pendampingan. Lokasinya desa atau kelurahan, sasarannya juga semua masyarakat. Yang ke-12, ini adalah desa hutan. Ya, jadi topik ini merupakan kegiatan dengan mendesain konsep pengembangan desa pinggiran hutan berdasarkan potensi dan kebutuhan. Indikator keberhasilannya itu adalah rancangan pengembangan desa hutan, peningkatan kapasitas masyarakat tani, peningkatan pendapatan masyarakat, dan sebagainya. Kemudian lokasinya desa, ini lokasinya ditentukan ini. Desa yang berada di pinggiran hutan atau desa yang memiliki wilayah hutan. Sasarannya adalah masyarakat dan tokoh masyarakat di desa. Nah, topik yang ke-13 yaitu adalah desa seni dan budaya. Sama PRW ya? Kok Aktivitasnya adalah mengidentifikasi dan menemukan potensi seni budaya lokal yang potensial, intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator keberhasilannya adalah minimal adanya 2 paket intervensi, terlestarikannya seni budaya, dan sebagainya. Sasarannya adalah masyarakat penggiat seni budaya. Nah,
Yang ke-14 adalah desa olahraga. Desa olahraga ini merupakan topik dengan kegiatan identifikasi potensi dan permasalahan keolahragaan yang dimaksud terkait dengan cabang olahraga prestasi dan melakukan intervensi. Indikator keberhasilannya itu dikembangkannya cabang olahraga potensial menjadi unggulan desa atau kelurahan, adanya kelembagaan, dan sebagainya. Lokasi wilayah desa atau kelurahan, sasarannya adalah masyarakat penggiat olahraga di desa atau kelurahan. Yang ke-15, desa wisata. Nah, desa wisata ini mengidentifikasi potensi wisata, alam, SDM, seni budaya, kegiatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat, mengembangkan desa wisata. Indikator keberhasilannya itu adalah adanya potensi SDA, sumber daya alam, seni budaya, sumber daya manusia, dan aktivitas ekonomis, dan sebagainya. Sasarannya adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku seni, perajin, dan UMKM. Dan yang terakhir, topiknya bebas. Nah, jika nanti adik-adik, teman-teman mahasiswa membuat subproposal, ternyata dari kegiatan yang akan dilakukan tidak termasuk dalam 15 topik di depan tadi, jadi ada topik bebas yang bisa dibuat. Tapi dengan catatan. Nah, dari catatannya apa? Jadi aktivitasnya karena topik bebas, ini identifikasi potensi dan masalahnya harus jelas, mendesain rencana pengembangan, melaksanakan rencana aksi, dan mengukur keberhasilan program, merintis kemitraan untuk keberlanjutan. Indikator keberhasilannya, indikatornya disusun sendiri oleh pengusul, tetapi berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM masyarakat sasaran, penguatan kelembagaan, peningkatan pendapatan, embrio keberlanjutan, dan indikator dihasilkannya peningkatan kompetensi soft skill mahasiswa. Lokasinya silakan diuraikan sendiri oleh pengusul, kemudian sasarannya juga diuraikan, dan produknya juga dijelaskan atau diuraikan. Karena ini jadi ada 16 topik, sebenarnya 15 topik yang sudah ditentukan oleh Belmawa, dan satu topik bebas yang mungkin tadi jika dari kegiatan yang diusulkan itu tidak mengcover 15 topik tadi, jadi silakan ditentukan. Tapi dengan catatan topiknya harus jelas dan disampaikan dengan rinci. Oke, itu adalah 16 topik yang bisa jadi referensi untuk untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dan mungkin berkaitan dengan mitra yang akan dipilih. Nah, luaran PPK Ormawa apa saja? Jadi nanti ada luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, luaran wajib ini namanya juga wajib ya, nanti harus dipenuhi ketika proposal atau subproposal PPK Ormawanya didanai. Apa saja? Yang pertama itu adalah buku pengembangan kapasitas dan soft skill tematik, baik berupa cetak maupun elektronik yang berisi paparan proses kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan topik yang dipilih. Kedua adalah ringkasan eksekutif. Ketiga adalah media publikasi elektronik berupa video. Nah ini, saya ulang, media publikasi ini berupa video yang diunggah di kanal perguruan tinggi, kanal Ormawa, kanal YouTube, atau kanal lain yang dapat diakses publik. Dan yang terakhir adalah poster dan profil hasil pelaksanaan program. Nah, untuk format poster dan penjelasannya bisa dilihat di lampiran 17 dan lampiran 18 di panduan. Kemudian luaran tambahan. Nah, luaran tambahan ini bisa berupa produk real atau prototype, kemudian artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional, kemudian bisa publikasi media massa atau modul-modul atau manual pembelajaran, dan luaran tambahan lainnya. Nah, pengusulnya siapa? Jadi nanti pengusul PPK Ormawa itu sendiri adalah perguruan tinggi sebenarnya. Jadi yang mengusulkan proposal PPK Ormawa itu adalah Universitas Bangka Belitung sebenarnya dari PT. Tetapi dalam proposal Universitas Bangka Belitung itu, dalam proposal PT itu adalah sekumpulan sub proposal yang disusun oleh berbagai Ormawa. Tentunya Ormawa yang sudah lolos dalam tahap seleksi internal. Nah, kemudian perguruan tinggi mengusulkan proposal yang berisi proposal kegiatan tadi dari organisasi kemahasiswaan aktif program sarjana. Nah, yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan seperti UKM, himpunan prodi, maupun lembaga eksekutif mahasiswa dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi. Oke, dengan catatan. Kalau ada
organisasi adalah organisasi kemahasiswaan resmi yang ada di perguruan tinggi. Nanti diminta lampirkan SK-nya ketika mengusulkan SK Ormawanya. Nah, pengusul berikutnya, jadi pengusul proposal tadi sudah saya sampaikan bahwa yang mengusulkan proposal ke Belmawa dalam suatu sistem nanti itu adalah perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi yang ini adalah perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud-Ristek yang bertanggung jawab dalam pembinaan Ormawa. Nah, proposal nanti berisi subproposal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Ormawa sesuai topik yang dipilih dan telah lolos seleksi internal tingkat perguruan tinggi. Syarat proposal. Ini proposal. Jadi nanti kalau proposal itu perguruan tinggi, subproposal itu yang dikerjakan oleh tim pelaksana dari Ormawa tersebut. Nah, proposal ini diusulkan oleh perguruan tinggi, nanti ditantangin oleh pimpinan perguruan tinggi yang mencakup uraian tentang strategi pembinaan dan penguatan kapasitas Ormawa, kemudian tujuan yang ingin dicapai, dan sub-sub proposal yang disusun oleh Ormawa. Nanti proposal diajukan secara daring melalui laman php2d.kemendikbud.co.id. Nah, ini syarat subproposal. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai Ormawa, nah ini mohon diperhatikan syarat dan ketentuan pada penyusunan subproposal PPK Ormawa. Ormawa pengusul dan dosen pendamping serta disetujui oleh wakil rektor. Syarat subproposal adalah jumlah mahasiswa pelaksana berasal dari program sarjana sebanyak 10 hingga 15 orang. Minimal berasal dari 2 angkatan yang berbeda atau minimal berasal dari 2 program studi yang berbeda. Nah, biasanya kan kalau misal BEM, UKM itu kan memang berasal dari beberapa prodi ya. Nah, jika pengusulnya adalah himpunan program studi atau himpunan mahasiswa di tingkat jurusan, maka diminta untuk mengajak prodi lain yang relevan. Gitu ya. Jadi kalau pengusulnya itu adalah Ormawa, himpunan program studi atau himpunan mahasiswa tingkat jurusan, itu diminta untuk mengajak program studi lain yang relevan. Misal, yang mengajukan adalah himpunan mahasiswa kimia, nah mungkin yang relevan dengan bidang kimia bisa fisika, biologi, atau sains yang lain, dan itu silakan nanti bisa ditentukan di tim pelaksananya. Nah, syarat subproposal berikutnya, itu pertama, ini sorry ya, ini A, B, C, D, dan seterusnya ini mulainya dari... Yang pertama adalah tidak diperbolehkan ada pergantian anggota tim pelaksana selama pelaksanaan kegiatan jika didanai ya. Nah, artinya apa? Artinya mohon ketika tim pelaksanaan dibentuk, tim pelaksananya dibentuk, perhatikan waktu pelaksananya. Apakah nanti timnya ada terbentur dengan kegiatan sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan PPK Ormawa ini sampai selesai. Nah, itu mohon dipastikan. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan ada pergantian anggota. Nah, kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan ada pergantian lokasi, kecuali kegiatan tanpa alasan yang kuat. Jadi kalau alasan yang kuat, ini misalnya udah menentukan desa A, desa B misalnya, ketika ternyata desa A itu, mohon maaf kalau misalnya mengalami musibah, nih kalau misalnya kayak di Jawa ada gempa, ada banjir misalnya, kemudian sehingga untuk akses ke sana itu sudah tidak bisa dilakukan ataupun sudah tidak mungkin kita melakukan kegiatan di sana, itu boleh diganti. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan yang kuat, ini mohon dipertimbangkan untuk pergantian lokasi. Nah, yang ketiga ini menyertakan surat pernyataan, ini yang wajib ini. Ini jangan sampai kelupaan karena surat pernyataan kesediaan kerjasama dari masyarakat atau mitra ini nanti akan dilampirkan. Tentunya nanti itu akan mengetahui dari ketua Ormawanya, kemudian dari dosen pembinanya, dan kemudian dari wakil rektor. Nah, yang terakhir,
sorry, yang ke 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat ini karena angkanya tidak sesuai urutan dari huruf A. Menyertakan SK, ya, surat keputusan legalitas Ormawa. Nah, ini juga mohon diperhatikan. Jadi ketika mengajukan subproposal, mengajukan subproposal, nanti harus menyertakan SK Ormawa tersebut. Kemudian yang terakhir, nah, subproposal ini harus mengikuti sistematika yang ditentukan. Sistematikanya seperti apa? Kita simak berikut. Nah, ini mohon diperhatikan benar-benar oleh para Ormawa atau tim pelaksana yang tergabung dalam Ormawa. Jadi jumlah halaman subproposal maksimum itu 15 halaman, tidak termasuk lampiran ya. Dia kertas formatnya A4, spasinya 1,5. Fontnya Times New Roman, size 12. Kemudian subproposal mengikuti format sampul muka, halaman pengesahan subproposal dengan sistematika dan penjelasan penulisan sebagai berikut. Nah, ini nanti halaman sampulnya ada ya, halaman pengesahannya ada. Beda kalau dengan PKM. Jadi kalau PKM itu kan halaman sampul sama pengesahannya tidak ada. Nah, jadi apa namanya, mohon diperhatikan sistematika dari subproposal yang disusun. Kemudian ada daftar isi, ada ringkasan subproposal, kemudian ada judul. Nah, judulnya maksimal 20 kata, singkat, spesifik, dan jelas, ya. Kemudian ada pendahuluan, nanti ada solusi permasalahan, kemudian ada tujuan, dan ada indikator keberhasilan program. Nah, lengkapnya nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri di panduan yang bisa diunduh ya di websitenya PHP2D atau websitenya PPK Ormawa. Nah, ini luaran wajib tadi sudah dijelaskan di depan. Jangan lupa menuliskan luaran wajibnya. Dan jangan sampai lupa juga ini ada 4 luaran wajib yang harus dituliskan di dalam subproposal. Nah, kalau luaran tambahan silakan disesuaikan mana yang dapat menjadi luaran tambahan. Nah, untuk metode pelaksanaan juga mohon diperhatikan. Yang jelas karena ini apa namanya dilangsungkan dalam beberapa bulan, mohon dibuat dalam menguraikannya dalam roadmap secara jelas, sistematis dan berkesinambungan. Ya, kemudian menjelaskan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan, seperti mengidentifikasi potensi, masalah, dan sebagainya, kemudian menguraikan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat, dan berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim akhirnya membuat rancangan program. Nah, kemudian banyak ya, jadi nanti ini bisa dibaca sendiri di panduan. Saya hanya membantu poin-poin pentingnya saja. Yang jelas ini mohon diperhatikan dan mohon diikuti ya, karena memang kalau sudah ada di panduan, tinggal kita ikuti saja sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Nah, untuk jadwal kegiatan nanti akan saya sampaikan di belakang. Nah, rancangan biaya, jadi nanti teman-teman mahasiswa dapat mengajukan subproposal itu dengan dana maksimal 40 juta rupiah. Ya, jadi nanti saya ulang ya. Jadi nanti adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang akan menyusun subproposal PPK Ormawa itu maksimal 40 juta rupiah. PT dan Ormawa juga perlu menyusun anggaran bersama-sama untuk kegiatan lapangan di setiap judul proposal. Kemudian nanti lampiran juga ada ya. Lampirannya tuh kalau nggak salah ada 4. Ya ada 4 ya. Biodata singkat. Ya seperti biasa lah ya. Formatnya juga ada sebenarnya. Kemudian surat pernyataan kesediaan bekerja sama formatnya juga sudah ada. Kemudian surat pernyataan ketua tim formatnya juga sudah ada. Dan denah lokasi kegiatan. Kemudian, nah ini adalah format sampul dan pengesahan. Sampul dan halaman pengesahan. Halo Pak Ferry. Pak Ferry, masih terdengar nggak ya Pak? Di berbagai Ormawa, jadi
nanti induknya ini proposal induk ya, proposal utama itu nanti adalah sekumpulan dari sub-sub proposal dari Ormawa yang telah lolos seleksi internal. Nah, kemudian nanti ini diunggah ya melalui sistem dan nanti dibantu oleh operator perguruan tinggi. Bisa dibantu oleh operator perguruan tinggi atau langsung sebenarnya. Nanti kan akan diberikan akun. Karena ini proposalnya hanya satu dari perguruan tinggi, biasanya langsung dieksekusi oleh operator. Nah, nanti diunggah di sini di sistem php2d.kemendikbud.go.id. Nah, ketentuannya, ini ada ketentuannya ya. Ketentuannya itu satu Ormawa hanya diperkenankan satu subproposal. Dan satu perguruan tinggi itu hanya maksimal 16 subproposal. Jadi kalau nanti ternyata ada, anggaplah 25 lah ya, 25 subproposal dari 25 Ormawa misalnya yang mengikuti. Jadi harus diseleksi secara internal sehingga memperoleh 16 subproposal. Nah, nanti jadwal seleksi internal akan saya sampaikan di slide berikutnya. Seleksi dilakukan oleh tim reviewer di perguruan tinggi, sehingga diharapkan nanti subproposalnya itu bermutu dan berkualitas. Nah, nanti kegiatan berikutnya akan saya sampaikan. Biaya. Nah, ini karena berkaitan dengan biaya, karena tadi saya sampaikan di depan, satu subproposal maksimal itu didanai 40 juta rupiah. Mohon nanti RAB-nya dibuat secara lengkap, wajar, jelas peruntukannya. Nah, jadi ini sudah ada komponennya, ada persentasenya. Jadi nanti mohon diatur ketika menyusun anggaran. Untuk pembelian bahan habis pakai, itu komponennya minimal, persentasenya minimal 60%. Untuk biaya perjalanan maksimal 15%. Belanja lain-lain itu maksimal 25%. Persentasenya itu dihitung dari total yang diusulkan. Ya, jadi kalau misalnya ngusulin ternyata totalnya 38 juta misalnya ya, berarti 60% dari 38 juta ya, nanti dihitung saja. Ini minimal ya kalau BHP, kalau yang lain maksimal. Kemudian, nah ini ada juga dana bantuan tersebut, ada beberapa yang dilarang. Jadi dana bantuan tidak boleh digunakan untuk pertama belanja modal, membiayai kegiatan lain selain kegiatan yang disetujui, kemudian dipinjamkan kepada siapapun, disimpan di bank, memberikan sumbangan, disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, nanti kalau saya baca disimpan di bank kepotong. Ini dengan tujuan memperoleh keuntungan ya. Nah, kemudian honorarium nggak boleh, kemudian pembelian atau sewa alat juga tidak diperkenankan. Nah, tetapi dana 40 juta tadi, jika ada dana tambahan lain dari sumber lain, ya, ada tambahan dana, itu perguruan tinggi wajib melampirkan surat pernyataan dari pemberi dana tambahan tersebut. Nah, kontribusi perguruan tinggi ini bisa dalam bentuk in cash maupun in kind. Kemudian alat atau barang diperuntukkan bagi masyarakat, wajib jika ada nanti alat atau barang yang memang untuk masyarakat itu wajib melampirkan berita acara serah terima barang di dalam laporan akhir. Nah, ini yang mungkin perlu dicatat oleh teman-teman Ormawa di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Kita mulai hari ini sosialisasi PPK Ormawa. Jadi nanti setelah ini kita akan buka submit proposal internal tingkat universitas hingga tanggal 1 Maret. Nah, setelah tanggal 1 Maret, tanggal 2 hingga tanggal 3, kita akan lakukan seleksi administrasi dan substansi subproposal. Nanti yang lolos dari seleksi administrasi dan substansi akan kita undang untuk mempresentasikan subproposalnya di tanggal 4 sampai 5 Maret 2023. Nah, pengumuman hasil seleksi subproposal tingkat universitas itu di tanggal 6 Maret. Kemudian kami berikan masa revisi subproposal tingkat universitas dari tanggal 6 hingga 13 Maret. Dan batas akhir submit subproposal final tingkat universitas itu di tanggal 14 hingga 17
Maret 2023. Ini adalah tahapan PPK Ormawa di UBB ya. Tetapi kalau yang tahapan PPK Ormawa di Belmawa, di pusat, ini tentunya yang kita perhatikan adalah batas unggah ya, batas unggah. Jadi batas unggahnya nanti mohon di ini sekitar pertengahan Maret sesuai dengan jadwal tadi kita tetapkan 17 Maret dengan harapan tadi sudah selesai semua kegiatan di tingkat internal dan nanti setelah Anda dinyatakan lolos nanti secara administrasi dan substansi di tingkat Belmau juga akan ada presentasi. Nah, presentasi itu di minggu pertama bulan Mei. Sehingga di minggu ketiga bulan Mei juga itu sudah ditetapkan penerima PPK Ormawa. Ya, penerima bantuan ya, bantuan kegiatan untuk PPK Ormawa yang diusulkan. Mungkin itu. Kemudian ini untuk tahapan berikutnya ketika pelaksanaan sudah selesai, sudah berlangsung ya. Hingga nanti diakhiri di bulan Oktober untuk penyusunan laporan akhir. Kemudian ini hanya ini saja. Jadilah mahasiswa yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Selamat mengikuti dan mempersiapkan proposal PPK Ormawa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rizka Peli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry atas pemaparannya. Di sini kita sudah mendengarkan ya paparan dari Pak Ferry mengenai panduan teknis PPK Ormawa 2023. Ada beberapa informasi mungkin yang sudah kita dapatkan, baik itu tentang tema, 16 topik yang ditawarkan, persyaratan pengusul, hingga alur unggah dan juga timeline-nya seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan teman-teman untuk subproposal di masing-masing organisasi kemahasiswaan. Sekadar mengingatkan kembali jika Bapak Ibu pembina maupun teman-teman mahasiswa ingin membaca mengenai panduannya, kami sudah menampilkan ataupun sudah memberikan link unduhnya itu di flyer sosialisasi seperti itu. Dan juga jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga teman-teman silakan disampaikan dulu melalui kolom komentar. Oke, baik, kita beralih ke pemateri selanjutnya. Itu pemateri yang kedua ada Kak Suraya. Sudah terdengar jelas Kak Suraya suaranya? Halo. Ya, Kak. Iya, oke, baik. Kak Suraya nanti akan menjelaskan ataupun berbagi pengalaman mereka. Ini sudah dana nasional Ormawa tahun 2012. Oke, saya persilakan. Silakan Kak Suraya. Izin Kak, apakah sudah terdengar dan muncul untuk PowerPoint-nya? Ya, sudah jelas dan terlihat. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya terima kasih kepada tim PPK Ormawa Perguruan Tinggi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber kedua pada sosialisasi pada hari ini. Lalu saya juga berterima kasih kepada Dr. Nizwan Zuhri yang sudah membuka sosialisasi PPK Ormawa 2023 ini. Terima kasih kepada Bapak Ferry Andre Fabiani selaku narasumber yang pertama, dan terima kasih kepada moderator Kak Rizka Peli. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafa Radis, mahasiswi Agroteknologi angkatan 2019. Dan di sini saya selaku ketua tim pelaksana PPK Ormawa di tahun kemarin dari UKM Kompas UBB. Jadi tahun kemarin dari UKM Kompas UBB itu mengambil judul pengembangan kawasan konservasi tanaman obat berbasis kearifan lokal masyarakat adat Makmur. Nah, untuk teman-teman yang mungkin akan melaksanakan pembuatan untuk subproposal PPK Ormawa, yang pertama itu kalian harus membuat untuk struktur tim pelaksananya. Jadi akan ditentukan untuk ketua tim pelaksananya siapa, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya dengan pembagian tugas yang pasti udah familiar di Ormawa. Terus tentukan juga untuk dosen pendamping atau pembimbing. Nah, dari UKM Kompas kemarin itu
dosen pembimbingnya itu Kak Gigi Ibnu Prayoga, di mana Kak Gigi Ibnu Prayoga ini juga merupakan pembina dari UKM Kompas BB. Nah, untuk pendahuluannya mungkin PPK Ormawa 2022 untuk UKM Kompas BB itu dilaksanakan di Dusun Arabik di Desa Gunung Muda, Brinyu, Kabupaten Bangka. Nah, untuk PHP 2D itu di tahun 2021 yang sudah disebutkan Pak Nizwan tadi, juga itu dilaksanakan di dusun yang sama, di Dusun Air Api. Jadi, kegiatan PPK Ormawa di 2022 kemarin itu merupakan program keberlanjutan dari kegiatan PHP 2D UKM Kompas BB. Nah, jadi untuk teman-teman yang perlu kalian lakukan, yang pertama itu bisa penentuan topik dan lokasi. Topik tadi kan sudah jelas disampaikan oleh Pak Ferry ya Pak, terima kasih sebelumnya sudah memaparkan topik untuk kegiatan PPK Ormawa. Nah, nanti teman-teman bisa menentukan untuk topiknya apa saja yang akan kalian pilih. Nah, kalau saran dari saya untuk Ormawa, diusahakan di indikator keberhasilan itu dilihat dan apakah kalian itu mampu menyelesaikan indikator keberhasilannya untuk menentukan topik yang akan kalian pilih. Nah, terus selanjutnya yaitu menentukan lokasi. Jadi untuk penentuan lokasi tadi, selain yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi untuk jarak dan lain-lain itu, kalian juga harus melihat potensi kekayaan yang ada di wilayah tersebut. Entah itu bentang alam ataupun adat dan istiadat. Seperti yang kami angkat kemarin untuk di Dusun Air Abik itu, mereka mempunyai potensi kekayaan adat budaya yang masih kuat. Selain itu, mereka juga memiliki potensi kekayaan alam seperti tanaman obat. Oleh karena itu, kemarin kami mengambil judul dan lokasi di Dusun Air Abik. Lalu jangan lupa sesuaikan juga dengan topik yang sudah kalian pilih untuk lokasi tersebut. Setelah kalian mempunyai lokasi dan juga topik, kalian akan menyusun untuk subproposal, akan diadakan rapat Ormawa atau segala macam pertemuan untuk pembuatan subproposal. Nah, pada tahap pembuatan subproposal ini, usahakan isi proposal itu sesuai dengan format yang sudah disampaikan Pak Ferry tadi. Mulai dari hurufnya, jarak spasinya, dan segala macam. Nah, setelah tim Ormawa ini menyelesaikan subproposalnya, nanti akan diseleksi oleh perguruan tinggi. Nah, mungkin tahun ini ada perubahan ya Pak, di perguruan tinggi akan ada presentasinya juga Pak. Iya. Jadi mungkin evaluasi juga dari tahun kemarin, jadi ketika kita lihat juga banyak Ormawa yang masih belum sesuai untuk formatnya. Jadi oleh karena itu mungkin dari perguruan tinggi juga melakukan evaluasi. Alangkah baiknya jadi disamaratakan untuk format. Jadi ketika proposalnya sudah disatukan ke dikti, itu menjadi satu format dan tidak ada pembedanya. Nanti dari seleksi perguruan tinggi akan selanjutnya setelah seleksi dari perguruan tinggi itu seleksi proposal dari Belmawa Dikti. Nah, jadi dari misalnya dari seluruh Ormawa yang lolos nih dari UBB, semua proposalnya kan dikirim ke Dikti. Nah, dari Dikti itu nanti akan diseleksi beberapa subproposal dari Ormawa-Ormawa kita dari UBB, apakah sesuai atau tidak dengan format yang sudah mereka buat. Nah, selama menunggu hasil proposal dari Dikti itu apakah Ormawa kita ini lolos atau tidaknya, selain berdoa, kita juga harus mempersiapkan PowerPoint tentunya. Karena setelah dari seleksi proposal, ketika kita nantinya lolos, kita akan melaksanakan tahap wawancara untuk lolos untuk pendanaan. Nah, jadi sebelum wawancara, sebelum seandainya kita mengetahui nih misalnya, untuk apakah kita nanti lolos atau tidak, kita menyiapkan PowerPoint. Jadi ketika teman-teman nanti alhamdulillahnya lolos untuk proposal dari Belmawa Dikti, teman-teman sudah siap untuk PowerPoint-nya dan siap untuk pembelajaran bagaimana presentasinya. Dan nanti dari pengalaman kami sebelumnya, untuk wawancara itu maksimal itu 3 orang. Jadi teman-teman Ormawa nanti bisa mempersiapkan diri untuk siapa aja nih yang akan masuk ke dalam presentasi wawancaranya nanti pada Belmawa Dikti. Nah, untuk di wawancara nanti yang kalian perlu siapkan itu PowerPoint-nya. Dan yang untuk isi PowerPoint-nya itu usahakan singkat dan padat, namun jelas. Jadi nanti teman-teman waktu penentuan lokasi
itu usahakan mempunyai dokumentasi. Misalnya kalian sudah berkunjung ke desa atau tempat yang kalian lakukan itu, usahakan ada dokumentasinya. Terus potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut juga usahakan ada dokumentasinya. Jadi bisa kalian masukkan ke dalam PowerPoint yang akan kalian tampilkan nantinya ke Belmawa Dikti. Nah, nanti dari Belmawa Dikti itu biasanya ada ketentuan nih, misalnya PowerPoint ini harusnya isinya ini saja gitu. Dan dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Jadi untuk tahun ini usahakan sesuaikan isinya itu dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh Belmawa Dikti. Lalu dari tahap wawancara nanti Belmawa Dikti akan seleksi lagi siapa saja yang akan lolos dalam pendanaan. Nah, untuk pendanaan ini kemarin dari UKM Kompas BB pencairannya itu 10% dulu, sama dengan dari agroteknologi sama ekonomi kemarin yang lolos, itu sama pencairannya 90% dulu di awal. Nah, setelah pencairan dana ini, kita baru bisa melaksanakan kegiatan. Jadi, usahakan di pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan roadmap kegiatan yang sudah kalian bikin. Misalnya di bulan Juli kalian ngapain aja, di bulan Agustus sampai November itu kalian ngapain aja. Nah, itu disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang akan kalian lakukan nanti. Nah, selama kegiatan berlangsung, usahakan dokumentasi kegiatan itu ada. Jadi, apapun kegiatan yang kalian lakukan nanti, usahakan ada dokumentasinya, itu sangat penting. Dari pengalaman kami juga, dokumentasi itu sangat penting untuk seleksi untuk PPK Ormawa. Nah, selain dokumentasi itu, kalian harus bikin uploadnya di media sosial. Media sosial itu salah satu yang diharuskan kan, di luaran tambahan media sosial. Jadi di media sosial kalian itu harus aktif. Jadi kan di setiap Ormawa ini punya media sosial, entah itu Instagram, YouTube maupun TikTok. Kemungkinan ada beberapa Ormawa yang mempunyai media sosial itu. Nah, jadi pengalaman dari UKM Kompas BB kemarin, dari tim reviewernya, mereka bertanya ketika dokumentasi yang kami tampilkan di PowerPoint itu ada, namun kenapa di media sosial yang kami tampilkan itu tidak ada untuk dokumentasi. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu penilaian untuk tim reviewer terhadap tim PPK Ormawa yang lolos dalam pendanaan. Jadi usahakan nanti teman-teman untuk tim di dalam Ormawa yang bertugas sebagai publikasi itu saya harap lebih dominan. Jadi mereka harus up setiap hari atau setiap kegiatan yang mereka lakukan itu kalau bisa ada dokumentasinya. Apalagi yang termasuk ke dalam indikator keberhasilan. Jadi media sosial itu sangat penting untuk penilaian di PPK Ormawa. Nah, setelah pelaksanaan kegiatan, nanti akan ada penilaian kemajuan pelaksanaan. Nah, ini kalau tahun kemarin ini melalui Zoom meeting presentasinya. Nah, sama seperti PowerPoint di tahun kemarin, itu akan ada format yang diminta untuk apa saja isinya. Itu nanti disesuaikan dengan format yang diminta oleh Belmawa Dikti. Nah, untuk tampilan di PowerPoint-nya nanti sesuai dengan yang sebelumnya, usahakan dokumentasinya itu ditampilkan. Apalagi yang sesuai dengan indikator keberhasilannya itu ditampilkan. Menurut pengalaman kami kemarin, penilaian kemajuan pelaksanaan ini harus disiapkan dengan matang karena pada penilaian kemajuan pelaksanaan ini akan ditentukan 75 Ormawa terbaik yang akan dilakukan visitasi oleh Belmawa Dikti dan menjadi nominasi pada kegiatan Abidaya. Nah, ya, pada penilaian kemajuan pelaksanaan ini nanti Belmawa Dikti juga akan meminta untuk laporan kemajuan seperti laporan kegiatan dan juga keuangan. Nah, selain itu juga akan diminta logbook kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Jadi nanti teman-teman usahakan setiap dokumentasi dan setelah kegiatan itu mengisi logbook kegiatan. Jadi tidak pada ketika sudah H-1 penilaian kemajuan pelaksanaan, teman-teman itu tidak terburu-buru untuk mengisi logbook kegiatan gitu. Nah, nanti juga di pertengahan kegiatan itu akan ada monitoring dan evaluasi dari perguruan tinggi untuk pengecekan program kerja terlaksana apakah sesuai atau tidak dengan yang telah kita sampaikan. Lalu akan juga dilakukan diskusi bersama masyarakat. Nanti akan dari masyarakat menyampaikan apakah kegiatan kita selama
kegiatan PPK Ormawa itu berjalan dengan baik atau ada kendala. Begitu. Jadi tim universitas juga akan mengetahui kegiatan-kegiatan kita selama di desa tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita PPK Ormawa itu tadi, kan sudah dipilih nih 75 Ormawa terbaik yang akan diseleksi dan divisitasi langsung oleh Belmawa Dikti. Cuman tahun kemarin, 2 tahun kemarin ada 2 kegiatan untuk visitasi, yaitu yang pertama daring dan juga luring. Nah, untuk UKM Kompas UBB kemarin, di tahun 2021 itu, Belmawa Dikti datang langsung ke Dusun Airabik di Belinyu. Nah, yang di tahun 2022 kemarin mereka melakukan melalui Zoom meeting. Jadi memang ada pembeda. Jadi pada visitasi ini akan diwawancarai satu persatu untuk tim pelaksana dari Ketua Ormawa, dari dosen pendamping, dan juga dari perguruan tinggi. Jadi nanti dari hasil-hasil yang kami yang disampaikan oleh masing-masing perguruan tinggi, tim pelaksana, dari Ormawa dan dosen itu akan diseleksi oleh mereka. Siapa saja yang akan menjadi finalis pada Abdidaya. Nah, 75 Ormawa yang lolos ini sendiri pada PKP tadi, itu semuanya masuk ke dalam finalis Abdidaya. Cuman di Ormawa itu ada beberapa yang tidak lolos pada finalis Abdidaya, termasuk UKM Kompas BB itu tidak lolos pada kategori Ormawa dan dosen pendamping. Jadi pada tahun kemarin UKM Kompas BB itu lolos finalis Abdidaya di kategori tim pelaksana dan juga perguruan tinggi. Jadi nanti pada visitasi itu akan dilaksanakan kayak wawancara, tidak melakukan penyampaian melalui PowerPoint, cuman kita hanya melakukan wawancara saja. Apa yang ditanya oleh Belmawa Dikti kita jawab sesuai dengan apa yang telah kita lakukan selama kegiatan. Lalu kegiatan yang terakhir itu adalah finalis Abdidaya. Jadi pada tim pelaksana dan perguruan tinggi yang telah lolos pada universitas di PPK Ormawa pada tahap visitasi itu melakukan kegiatan Abdidaya secara luring di kampus IPB Dramaga. Untuk pada kegiatan Abdidaya kita menyiapkan persiapan berkas dan luaran kegiatan, baik luaran wajib dan luaran tambahan. Persiapan berkas ini seperti kegiatan berkas-berkas seperti proposalnya kita siapkan, terus PowerPoint yang akan kita tampilkan di kampus IPB yang kami presentasikan, lalu akan melakukan wawancara secara langsung. Kalau sebelum-sebelumnya kan pada PKP, pada pendanaan itu dilaksanakan secara Zoom meeting untuk presentasinya. Nah, pada kegiatan finalis Abdidaya itu akan dilaksanakan presentasi secara tatap muka atau luring oleh tim reviewer dari Belmawa Dikti. Lalu yang terakhir itu juga kami mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Abdidaya di kampus IPB Dramaga, mulai dari pembukaannya, mulai dari presentasi, pameran poster, hingga kegiatan penutupan. Nah, mungkin untuk rangkumannya, untuk tim Ormawa yang akan menyusun subproposal dan akan melaksanakan kegiatan PPK Ormawa, yang perlu diperhatikan yang pertama itu ada format dan isi dalam penyusunan proposal. Jadi, mohon maaf, penyusunan subproposal maksud saya. Jadi, ketika kita menyusun subproposal, usahakan sesuai dengan panduan yang telah disampaikan oleh Pak Ferry tadi. Lalu yang kedua itu terlaksana kegiatan sesuai proposal dan indikator keberhasilan. Usahakan kita melihat dengan jelas untuk indikator keberhasilan pada setiap topik yang akan kita pilih. Jadi ketika kita penyampaian kepada Belmawa Dikti, itu kita lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator keberhasilan. Lalu yang ketiga itu dokumentasi dan media sosial yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Setiap dokumentasi usahakan kita publikasi pada media sosial kita masing-masing. Dan salah satu juga kemarin saya sempat ditanyakan oleh tim reviewer dari Belmawa Dikti ketika presentasi di kampus IPB Dramaga, itu followers Instagram kita, jadi kayak branding untuk media sosial kita itu harus baik. Karena kemarin saya ditanyakan kan, ini sudah 2 tahun, tapi 2 tahun kegiatan. Namun followers Instagram yang dari kami, Kompas BB, di PPK Ormawanya itu masih sedikit. Jadi tugas kita masing-masing, PR kita masing-masing juga membranding media sosial kita masing-masing begitu.
Jadi sesama ormawa di Universitas Bangka Belitung itu kalau bisa kita saling membantu untuk follow gitu kan, atau mempromosikan media sosial teman-teman kita ormawa yang lain. Lalu yang terakhir itu kerjasama tim. Kerjasama tim ini sangat penting untuk dilakukan karena ketika apalagi untuk penyiapan subproposal, jadi ada nanti ada tim yang untuk menyusun RAP kegiatannya, untuk RAP keuangan, nanti ada yang menyusun untuk apa saja kegiatan yang akan dilakukan, untuk penyusunan latar belakang hingga lampiran, ada juga yang menyusun mungkin penyusunan biodata pembimbing, dosen pendamping, segala macam. Jadi kerjasama tim itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, selama kegiatan PPK Ormawa itu pasti kita tidak memungkiri ada kendala gitu kan. Nah, yang saran saya ketika memang nantinya ada kendala, lebih baik disampaikan ke dosen pendamping atau tim dari perguruan tinggi, sehingga kita menemukan solusi untuk masalah yang kita temukan. Terus, untuk peran Ormawa, dosen, dan perguruan tinggi itu sangat penting, karena itu juga akan menjadi salah satu penilaian untuk bagus tidaknya, lolos tidaknya kita ke final abdidaya. Nah, saran saya untuk kegiatan-kegiatan seperti peran Ormawa ini, lebih baik untuk menghubungi dosen atau perguruan tingginya itu tidak H-1. Karena pengalaman-pengalaman kami sebelumnya, ketika memang menyiapkannya itu mendekati hari H, itu tidak maksimal. Jadi hasil yang kita dapatkan juga tidak baik. Gitu. Nah, ini beberapa dokumentasi yang kami lakukan. Ini kalau ini cuma sedikitnya, kalau banyak itu kalau saya tampilkan semuanya itu akan panjang. Jadi ini saya cuma tampilkan untuk beberapa kegiatan yang memang harus dilakukan. Yang pertama itu kita harus kerja sama tim. Jadi ketika kita rapat, semua tim itu diharuskan mengetahui apa kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi mengevaluasi kegiatan kita juga apakah sudah baik atau belum. Jika memang kegiatan kita kurang baik dan masih ada kurang, diusahakan disempurnakan pada kegiatan tersebut. Jadi kegiatan rapat dan evaluasi seperti ini sangat penting untuk dilakukan oleh Ormawa. Lalu yang kedua yaitu mengundang instansi-instansi seperti pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan untuk datang ke desa yang kalian lakukan pemberdayaan. Jadi seperti yang kami lakukan yaitu pada kegiatan pembukaan kami mengundang pemerintah desa, universitas, serta dari pamong kebudayaan juga untuk melihat potensi yang ada di dusun tersebut sehingga mereka nantinya akan membantu pelaksanaan kita selama kegiatan. Nah, ini merupakan kegiatan penitikan tanaman obat. Jadi salah satu indikator keberhasilan yang kami lakukan yaitu adanya persebaran tanaman obat di wilayah Dusun Hairabik. Nah, ini merupakan kunjungan dari desa ke tanaman obat yang telah kami kumpulkan ke rumah pembibitan. Nah, ini merupakan contoh dari Zoom meeting penilaian kemajuan kemarin. Jadi nanti ada 3 tim reviewer di sini, dan salah satunya nanti akan menyetel untuk timer yang akan selama presentasi. Jadi nanti 30 menit itu sudah ada timernya. Nanti ada yang setting gitu. 30 menit mundur sampai habis waktunya untuk presentasi. Nah, ini merupakan salah satu dokumentasi visitasi secara daring kemarin. Di sini ada Ormawa, ada dosen pendamping, ada dari perguruan tinggi, dan juga dari tim pelaksananya. Nah, ini kegiatan abdidaya yang selama kami lakukan di IPB Dramaga. Ini kegiatan pembukaan untuk pembukaan kegiatan abdidaya. Ini merupakan kegiatan presentasi yang kami lakukan secara tatap muka atau luring bersama reviewer. Di sini ada 3 tim reviewer, dan nanti kita akan melakukan presentasi secara langsung. Dan ini merupakan pameran poster. Jadi nanti salah satu luarannya kan ada poster. Nah, poster itu diusahakan sebaik mungkin kalian bikin. Dan juga nanti seandainya di tahun ini ada pameran juga, usahakan dari teman-teman Ormawa itu sekreatif mungkin. Karena pengalaman juga dari kami, persiapan yang kurang matang itu bisa membuat kegagalan di akhirnya nanti. Lalu ini ada dokumentasi bersama seluruh Ormawa di Indonesia pada finalis abdidaya kemarin. Nah, ini
Dan ini kegiatan penutupannya kemarin, yang Universitas Bangka Belitung masuk ke dalam salah satu kategori pengembangan soft skill. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Soraya atas pemaparannya. Berarti tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Soraya apa saja kira-kira tips, trik, dan juga langkah-langkah ketika kita mengikuti PPK Ormawa. Sehingga setidaknya sudah ada gambaran mengenai bagaimana untuk jalannya pelaksanaan. Nah, sekedar informasi, kami mau menginformasikan bahwa bagi Ormawa yang mengikuti program Bina Desa tahun 2022, wajib mengikuti PPK Ormawa tahun 2023. Di data kami sudah terdapat 13 tim yang telah berpartisipasi di kegiatan Bina Desa UBB tahun 2022, yaitu ada Himpunan Mahasiswa Agroteknologi, lalu Himpunan Mahasiswa Kimia, Himpunan Mahasiswa Fisika, BMFT, Himpunan Mahasiswa Manajemen, Himpunan Mahasiswa Aquakultur, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, UKM Kompas, BEM UBB, UKM Pramuka, Himpunan Mahasiswa Sumber Daya, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, dan Himpunan Mahasiswa Matematika. Bagi tim Ormawa yang sudah mengikuti Bina Desa tahun 2022 kemarin, wajib mengikuti kembali untuk PPK Ormawa tahun 2023. Begitu informasinya. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab nih bagi Bapak dan Ibu pembina maupun teman-teman mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan. Silakan untuk raise hand untuk bertanya baik kepada Pak Ferry maupun ke Kak Soraya. Silakan boleh raise hand ataupun untuk mencatat komentarnya di kolom komentar. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sambil kita menunggu yang bertanya, mungkin ini adalah pemantik pertanyaan. Mungkin untuk Pak Ferry dan juga Kak Soraya nih. Kalau seandainya dari perspektif Pak Ferry yang sebagai pembina gitu ya, sudah pernah membimbing mahasiswa ataupun tim Ormawa dalam kegiatan PPK Ormawa dan juga Kak Soraya yang sebagai pesertanya, kira-kira apa sih hambatan ataupun kendala yang dihadapi gitu? Apakah terkait mitra atau apa biar agar menjadi pembelajaran gitu untuk teman-teman PKK yang akan mengikuti PKK Ormawa tahun 2023 ini. Silakan, mungkin dari Pak Ferry dulu. Baik, makasih Bu Feli. Sebenarnya hambatan utama itu lebih ke waktu, Bu. Karena ini kan apa namanya rame ya satu kelompok, apalagi Ormawa ada beberapa mahasiswa, sehingga kebanyakan mereka ini sulit membagi waktu. Apalagi nanti ini kan berhubungan dengan masyarakat, sehingga ini butuh waktu ekstra untuk mengurus administrasi itu. Nah, tips dari saya sebenarnya manajemen waktu aja diatur, karena memang apa namanya, karena ini kelompok ya, dalam sekelompok Ormawa, dalam tim Ormawa itu memang harus diatur waktunya dengan baik dan punya timeline yang jelas. Nah, dan yang kedua, setelah itu manajemen waktunya dengan baik, mohon apa namanya menyusun subproposal itu benar-benar mengikuti panduan. Itu saja sih sebenarnya. Kalau selebihnya mungkin teknisnya bisa Suraya lah yang memberikan gambaran, tadi sudah jelas sebenarnya. Itu Bu Feli. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry. Berarti dicatat ya, waktu dan timeline dan juga teknis penulisan gitu ya Pak ya, harus diperhatikan dengan baik gitu. Oke, kalau dari Suraya nih sebagai perspektif seorang peserta, kira-kira gimana nih? Ada nggak yang kesulitan ataupun hambatan yang dihadapi? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk dari saya sendiri selaku ketua tim, mungkin hambatannya itu benar kata Pak Ferry tadi lebih ke manajemen waktu. Apalagi kemarin saya mengambil MBKM juga kan Kak di magang, jadi memang beberapa kegiatan itu saya harus memang pilih antara salah satu, saya harus izin magang atau saya harus melaksanakan kegiatan yang memang sudah timingnya harus dilaksanakan begitu sesuai dengan roadmap kegiatan. Nah, mungkin yang sudah saya sampaikan tadi salah satu masukannya adalah kita harus rajin-rajin untuk ke dosen pembimbing dan juga perguruan tinggi untuk meminta masukan dan sarannya. Oke, baik. Berarti
untuk masalahnya itu kurang lebih sama seperti itu ya terkait waktu. Oke, baik. Kami buka lagi untuk sesi pertanyaan. Saat ini di kolom komentar sepertinya belum ada pertanyaan nih. Atau mungkin dari teman-teman organisasi mahasiswa, kalau di sini tuh udah ada BEM KM, Himabio rame nih. Apakah ada pertanyaan teman-teman Himabio? Mana, Jok? Oke, teman-teman Himabio ada pertanyaan tidak? Tidak jawab sepertinya. Oke. Mungkin udah jelas. Mungkin udah jelas ya. Oke, udah jelas sekali mungkin ya. Oke deh, kalau mungkin tidak ada pertanyaan atau mungkin kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang mendapat mau ditanyakan lagi, mungkin bisa dibaca kembali ke panduan gitu ya Pak, ataupun ke pembimbing masing-masing. Baiklah. Betul. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin informasi tambahan. Jadi gini, bagi yang akan mengikuti subproposal PPK Ormawa, materi tadi sudah saya bagikan di kolom chat ya, di kolom komentar, mudah-mudahan ada ya materi sosialisasi tadi. Dan kemudian panduan silakan buka di website php2d tadi ya, .kemendikbud.go.id, nanti ada di sana. Dan kemudian perhatikan timeline pelaksanaan PPK Ormawa di UBB. Ya, nanti mungkin akan dibantu lagi dari tim universitas untuk memberikan informasi lagi, mungkin di media sosial atau media lain untuk mengingatkan ininya. Nah, jika nanti ada kendala, mungkin di luar Zoom ini silakan bisa saling diskusi dengan yang sudah punya pengalaman tahun kemarin, dengan tim Kompas atau tim-tim lain yang memang sudah pernah ngikutin kegiatan PPK Ormawa di tahun 2022. Pada dasarnya sebenarnya hampir sama saja. Konteks kegiatannya, hanya saja tolong perhatikan topik yang akan diangkat karena ada beberapa perubahan topik, malah tambahan sebenarnya, topik tambahan yang nanti bisa jadi referensi ketika Anda menentukan program-program yang akan dilakukan. Ini ada pertanyaan ternyata dari Pak Riko nih, mungkin langsung saya baca aja Bu Feli ya. Oh ya, silakan Pak Ferry. Kriteria proposal yang dipilih UNIP karena mungkin akan banyak yang mengajukan, mungkin ada prioritas arah proposalnya. Ada Pak. Nanti kita mengacu dari panduan. Di sana kita mengikuti indikator penilaian. Karena indikator penilaian di panduan itu juga sudah jelas. Mungkin saya contohkan ya. Saya izin share screen. Mana tadi ya? Nanti kita menggunakan indikator seperti itu. Yang jelas kan ini ada seleksi administrasi ya Pak Riko. Jadi mohon ini perhatikan karena kalau seleksi administrasi kita sangat mengamati dari sistematika seperti kayak tadi Suraya sudah sampaikan, PON 12 misalnya, Times New Roman, kemudian spasi 1,5 dan sebagainya. Nah, jika nanti ada yang tidak mengikuti sistematika itu, otomatis kita gagalkan di seleksi administrasi. Nah, kemudian mana tadi ya? Sebentar. Lupa saya share screen. Nah, nanti timnya ada beberapa dari dosen di UBB ya untuk kriteria. Nah, ini dia. Di lampiran 12 halaman 58 panduan. Nah, jadi kita berdasarkan kriteria penilaian subproposal ini, nanti rekan-rekan mahasiswa juga bisa mengukur sendiri sih subproposal yang mereka dibuat, apakah sudah masuk dalam penilaian ini. Misal kecermatan rumusan masalah, rumusan tujuan, roadmap, yang gitu ya. Ada kesesuaian sasaran, kesesuaian topik, ketepatan bentuk intervensi, banyak ini. Dan 12. Mungkin nanti tim akan menyusun poin-poinnya, persentasenya, nilainya ya untuk penilaian. Dan nanti kan ada seleksi presentasi juga. Nah, nanti di situ ada banyak masukan yang mungkin bisa ditambahkan untuk program-program yang akan dilakukan oleh tim PPK Ormawa di lingkungan Ormawa UBB. Yang jelas tadi mohon diperhatikan benar-benar sistematika yang ada karena memang ini polanya hampir mirip PKM sebenarnya Pak. Benar-benar sistematika, tata tulis, tata letak, semua itu diperhatikan. Dan memang kalaupun kita tetap loloskan, maksudnya ada kesalahan kecil yang kita temukan dan itu tetap kita loloskan seleksi internal, mungkin khawatirnya nanti itu kenanya di tingkat Belmawa. Nah, biasanya di Belmawa itu lebih banyak lagi pastinya proposal yang masuk.
Maka dari itu kita mohon kerjasamanya dari tim PPK Ormawa, tim Ormawa yang akan mengusulkan PPK Ormawa tahun ini, mohon kerjasamanya untuk benar-benar memperhatikan panduan penyusunan subproposal PPK Ormawa. Mungkin itu kayaknya jawabannya kira-kira Pak Riko. Makasih. Oke, baik. Terima kasih atas tambahan dan juga jawabannya Pak Ferry. Mungkin dari Pak Riko sudah. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Kita kata Pak Riko. Baik, mungkin itu tambahan dari Pak Ferry. Kalau dari Kak Suraya, apakah ada tambahan lagi? Atau sudah cukup? Cukup, Kak. Ya, sudah cukup. Baiklah. Karena mungkin sudah sekitar 1,5 jam lebih kita mendengarkan paparan dan juga materi dari para narasumber kita ini, mungkin kita dapat mengakhiri sosialisasi pada hari ini, yang pastinya kegiatan sosialisasi ini tujuannya dan harapannya itu adalah dapat menjadi bekal dan juga motivasi bagi para pembimbing Ormawa dan juga teman-teman mahasiswa untuk mempersiapkan subproposal PPK Ormawa dan siap berkompetisi untuk menjadi penerima pendanaan nasional PPK Ormawa tahun 2023. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman mahasiswa, khususnya kepada dua narasumber kita hari ini, yaitu Pak Ferry dan Kak Suraya. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Saya Rizka Feli selaku pemandu dan juga moderator pada hari ini pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Rizka Ferry. Feli. Ya, Sama-sama. Pak Terima Ferry. kasih Suraya ya. Terima kasih Suraya. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak Ibu dosen pendamping, dosen pembina himpunan mahasiswa ataupun BEM UKM. Iya, Pak Ferry. Ya. Bu, sehat Bu. Halo Pak Iya. Endang. Terima kasih semuanya. Mohon bantuannya ya. Iyalah, dan sama-sama dibantu ya, Pak Ferry ya. Mohon bantunya Bu mengarahkan Iya, mahasiswanya. Oke, Sama-sama. iyalah, Lip ya, Pak Ferry Ya, dan baik. tim Makasih Bu Ferry. Esti. Oh, ada Bu Esti tuh ternyata. Bu Hesti ya, Bu Hesti. Izin, mohon maaf. Dari tadi hanya suaranya doang. Waduh. Kami nggak Makasih, berani Bu. on cam. Cela. Oh, nggak berani on cam Cila. Udah selesai baru on Mau cam. nanya boleh nggak? Waduh, terakhir baru nanya, udah ditutup baru nanya. Udah ditutup. Baru Sengaja. dapat inspirasi berarti. Sengaja nyari keributan. Iya, udah lama nggak ribut, Fer. Apa yang mau ditanya, Bu? Mahasiswa, Pak. Ini kalau satu dosen pendamping apakah hanya satu, sama seperti tahun kemarin masih satu Masih satu? proposal? Satu Masih ya? satu, Bu. Masih satu. Oh. Sebenarnya di aturan panduan nggak ada sih, Bu. Cuman ya diatur saja lah, Bu. Kita yang nentuin Khawatir ya. juga sih karena tahun kemarin itu secara lisan tuh pernah disampaikan kalau nggak tahun kemarin ada ding di proposalnya itu kalau nggak salah Kalau nggak salah nggak ada perubahan, Bu. Nggak ada perubahan. Nggak ada sama perubahan tahun ya? kemarin. Betul. Oh, sama Untuk seperti dosen. tahun kemarin Oke ya, deh Pak kalau Ferry ya? begitu. Ya, betul. Oke, siap. Emang Terima kasih. mau bimbing 10 Ormawa ya, Bu Ropa ya? Pak PKM Ferry, aja cuma 4 aja Pak terseok-seok. Ferry tadi sudah disampaikan kan Pak Ferry buat 13 bina desa yang kemarin Sudah, dapat program sudah bina Bu, desa, sudah wajib disampaikan Bu Feli, Nah. wajib di Bina Desa tahun kemarin ikut Berarti kan PPK Ormawa. Bu Ropa berarti wajib pun sudah. Nah, itu Bu Bu Ropa Ropa ya? kemarin protes, Bu, katanya wajib itu. Bu, kalau udah Kenapa misalnya tuh? kami mau Oke. pindah lokasi nih. Kan Hmm. udah 2 tahun di Semujur. Kami udah dapat ini mitra baru. Oh, jadi mau pindah ke lain hati ya? Boleh kan? Pindah kemana? Ke Bangka Ya, Barat. Sudah mau pindah? Ya udah, yang penting Himagro tetap ikut, gitu aja. Oh ya ikut Ya, dong. Kalau itu nah, pasti. yaudah. Oh, Pasti yaudah. kalau ikut mah ikut. Nah, ya udah. Ferry, Ya, gimana, Pak Riza? Blusuk deh Pak tapi. Apa Pak Riza? Nah, itu kan kalau MBKM itu kan ada nilai sendiri yang bisa dimasukkan diklaim ke dalam SKS. Nah, Betul. apakah program yang ini bisa dimasukkan ke seperti mekanisme yang sama nggak? Nah, Bu Esti yang bisa jawab. Silakan Bu Esti. Ujungnya. Baik. Baik Pak, terima kasih. Pak siapa? Mohon maaf, aduh suaranya akrab. Pak Riza, Bu. Berani dia on cam, Bu. Bukan. Ternyata suaranya akrab tapi mengidentifikasinya twing dulu Pak Riza.
Baik, Pak Riza, jadi pada prinsipnya begini, kami dengan Pak Ferry beserta timnya punya kami punya komitmen tahun ini kita berharap tidak hanya PPK Ormawa, tapi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya prestatif atau yang nantinya berprestasi dapat juara gitu loh di tingkat nasional, itu akan kita lakukan rekognisi atau bisa diapresiasi. Tentunya saat ini mungkin belum ke MBKM ya Pak, tetapi kita lebih tepatnya rekognisi Ya betul, seperti itu. rekognisi maksudnya gitu. Jadi ada rekognisi. Jadi salah satu apresiasi yang diberikan oleh perguruan tinggi adalah dalam bentuk rekognisi seperti itu Pak. Nah, ini yang kami akan coba untuk buatkan secara aturannya dulu, hukumnya seperti apa sehingga ada payungnya, sehingga nanti ketika jurusan mengkonversinya pun atau merekognisinya lebih mudah. Itu Pak rencananya. Jadi kalau misalnya itu nanti tanya ke Pak Ferry ya Pak ya? Ya, dibalikin ke saya. Udah lama nagih Bu Hesti ini, ditagih-tagih mulu. Enggak dapat saya Bu, tagih ini Bu. Apanya nggak dapat? Ya Allah, jadi gimana? Kalau kamu yes tidak? Bisa jadi. Oh iya, yes. Ayo yes lah. Pokoknya demi kebaikan tuh yes aja. Benar ya? Kalau kami di jurusan di agro, insya Allah kalau PPK Ormawa karena muatannya agak ini ya mirip dengan KKN ya, jadi agak banyak kegiatannya dan agak berat. Betul. Kami ke MBKM malah Pak. Kalau Pak Kajurami udah mantap. Nah, monggo diatur saja Ibu. Yang penting berpartisipasi di PPK Ormawa, lolos, punya target jelas. Nah itu aja syaratnya. Pokoknya kami tunggu lolos abdi daya gitu Pak Ferry ya. Ya targetnya jelas. Lolos nggak lolos, pokoknya kami berpartisipasi. Ini dia. Salah phone aja, jadi nggak lolos. Gimana ceritanya? Yang penting ada partisipasinya, Bu. Inilah mulai. Kita menggenjot lah sudah. Ya, pokoknya ikut ya, jangan nggak ikut. Nah, itu aja dulu. Oke, ditunggu ya Pak Ferry. Oke. Makasih Pak Riza, berapa? Sama-sama Bu Hesti. Mohon izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, clear ya Bapak Ibu. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Makasih Bu Esti. Sama-sama Pak Ferry, makasih Bu Ferry juga, Suraya. Baik, makasih Ibu. Saya izin, Lip. Waalaikumsalam.